Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sehat semua hari ini ya, tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, yang menguduskan setiap kami Bapa. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal sehingga akhirnya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Mari angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami,
Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang setia dan adil, Tuhan penguasa langit dan bumi, Allah yang setia, segala puji hormat hanya bagimu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kami bersuka karena kami boleh senantiasa meninggikan Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Kerinduan kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang bertahta untuk selama-lamanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya bagi anak domba. Yang
bersyukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah penguasa langit dan bumi. Terima kasih Bapa, bila pagi hari ini kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai dan menari bagi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau datang kepadamu, membawa pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Amin. Amin. Mari bawa hati kita untuk lebih lagi kita mau bersorak-sorai meninggikan namanya. Semua
menari buat Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagimu, ku tak benteng yang teguh, Allah dekat. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Kepadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Sungguh sukacita kami hanya dari-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagimu, ku tak benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Kepadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Sungguh firman-Mu ya dan amin Yesus. Ya dan amin, 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 ya dan amin. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Kepadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Haleluya, kita percaya bahwa di dalam puji-pujian ada sukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah terjadi untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam bersama-Mu Allahku.
sujud di kakimu. Ku mau mendengar suaramu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadiratmu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Kami mau dekat dengan Kau Tuhan. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Sama-sama katakan di dalam rumah. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku. Sujud di kaki-Mu. Haleluya. Ku mau mendengar suara-Mu Allah. Amin Tuhan. Yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Lebih indah selain hadirat-Mu. Tidak ada yang lebih indah selain hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dalam Kau mengisi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat sukacita-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau agung Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu
turun atas hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat Al-Gibor. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau firman kami yang hidup. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa persetujuan-Mu. Oleh karena itu, mendasari dari segala yang kami hidupi ini, biarlah firman-Mu ada di dalam hati kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah firman itu sendiri. Engkau berkuasa di dalamnya. Setiap firman ini diperkatakan dan didengar orang, siapapun dia yang mendengar dengan iman, percaya sesuatu yang terjadi, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan dia. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat, dan terbelenggu dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau mengurapi hamba, memberkati kami semua, supaya kami layak mendengar berita yang datang dari surga, yang membangun kehidupan rohani kami di bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya Jemaat Al-Gibor, ini kali yang kedua saya berbicara di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini yang memberikan kesempatan juga bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hal yang penting di akhir-akhir ini yang harus kita lihat bahwa pandemi COVID ini masih tetap ada, bahwa itu fakta dan dia pasti akan ada terus. Nah, bagaimana kehidupan kita? Bukan kita harus berubah gitu, untuk mengikuti keadaan dunia, tetapi kita harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, sebagai orang beriman, hari kita percaya satu hal bahwa COVID ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita merubah hidup kita oleh pola dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak kita memberikan kesempatan kepada manusia kita yang mengatur kehidupan kita sendiri. Tuhan izinkan COVID supaya semua orang yang percaya kepada Dia mulai berbalik dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berteriak memanggil nama Tuhan. Itu poin. Nah, mari kita tangkap ini secara rohani. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, di minggu ini, saya mau menyampaikan satu berita untuk menguatkan kita semua bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita dan itu terpelihara sampai rencana itu tergenapi di dalam kehidupan saudara. Nah, Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai rencananya itu tergenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara ingat waktu saudara dipilih, saudara diselamatkan dan saudara dipilih untuk menjadi orang khusus. Saudara pasti dikirim Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam Dia. Oleh karena itulah saya katakan tadi, mari kita berubah. Tuhan izinkan hal yang sedang terjadi ini supaya kita berubah, masuk di dalam agenda Tuhan yang penting. Saudara ingat doa Bapa kami. Doa Bapa kami, poin yang paling penting di dalam teks ayat doa Bapa kami. Dikatakan di bumi seperti di surga. Artinya apa? Yang bermasalah di mana? Bumi. Ya. Oleh karena itu kita buat suasana bumi ini seperti di surga. Kita belum sampai ke surga, tapi suasana surga ada di bumi. Supaya semua kita yang mewarisi janji Abraham, Ishak dan Israel, bahkan janji yang disempurnakan dalam karya Tuhan Yesus itu tergenapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita butuh ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama dengan saya mau mengajak kita untuk melihat satu pribadi yang sangat familiar dengan kehidupan beribadah kita sebagai orang Kristen, tentang satu tokoh yang namanya Daud.
ada poin-poin penting yang Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tangkap pesan ini baik-baik dan dia menjadi rema untuk saudara maju terus dengan Tuhan. Poin yang pertama saya bacakan dulu satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, mari kita tangkap poin ini bahwa Daud dipromosikan Tuhan. Mulai dari mana? Jadi pembantu jadi pembantu Saul di istana khusus. Ya, satu pelayanan yang sangat khusus. Mungkin tidak terlalu berkeringat, mungkin tidak terlalu capek, bahkan itu menjurus kepada tanda kutip hobi, satu kebiasaan atau satu kesukaan dia, yaitu nyanyi. Tapi saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, dengar ini, ya. Kalau kita baca dari 1 Samuel pasal 16 dikatakan bahwa dimulai dari Daud itu diurapi menjadi raja. Samuel ditugaskan Tuhan untuk pergi ke Bethlehem Efrata, mencari seorang yang punya anak yang namanya salah satunya adalah Daud. Tapi kita tahu cerita ini semuanya bahwa ketika Samuel mendatangi rumah Isai cenderung, saudara dengar ini, Isai cenderung mempromosikan anak-anak yang lain yang karena sudah terbukti kepahlawanannya. Jadi pada zaman itu adalah zaman yang betul-betul semua orang harus menjadi tentara, rakyat menjadi tentara. Seorang laki-laki dia harus punya prestasi menjadi seorang tentara. Itu kebanggaan keluarga. Nah, waktu diminta Samuel untuk menghadirkan anak-anak Isai mengeluarkan anak-anak yang punya pengalaman perang, tentara semua yang dikeluarkan. Tapi Tuhan berbicara lain kan? Saudara dengar, promosi hanya datang dari tahta Tuhan. Jadi saudara cukup bekerja mengandalkan Tuhan, biarlah promosi itu datang dari Tuhan. Tidak perlu orang promosi saudara. Pekerjaanmu, ya jabatanmu, apa saja karirmu, percaya itu. Dan ini yang sedang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana Tuhan mempromosikan Daud. Ada keinginan manusia untuk apa? Untuk mempromosikan yang lain, tapi mata Tuhan tertuju. Saya katakan tadi apa? Waktu saudara diselamatkan Tuhan, saudara dipilih Tuhan, dan sejak itu ada rencananya yang Tuhan buat untuk saudara. Orang bisa menggagalkan dengan rencananya, tapi dengar, Tuhan tidak bisa dikalahkan. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Bapaknya sendiri mengabaikan dia, mencoba memutuskan bagaimana Daud kelak akan jadi apa. Dipromosikan saudara-saudaranya. Dikatakan bahwa Eliab itu, ya saudaranya salah satunya itu berbadan tegap, Rambo. Tapi dengan Tuhan bilang begini, tidak bisa. Sebab yang dipilih oleh Tuhan, itulah yang harus, bukan yang dilihat ya, atau distandarisasi oleh manusia. Lalu Samuel berkata, sudah semuakah ini anakmu? Ternyata ayah Daud berkata, tidak, masih ada satu. Bayangkan saudara, artinya apa? Dia itu ada di rumah atau tidak ada di rumah, tidak ada pengaruh. Jadi abaikan. Panggil dia, Samuel katakan, panggil dia di tempat sini. Karena sebelum dia diurapi, ini tidak akan pernah selesai. Waduh, saudara perhatikan. Lalu dipanggilan, Daud datang. Disitulah kita tahu Daud diurapi menjadi raja. Belum jadi raja, tapi Daud diurapi untuk menjadi raja. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Bahwa sejak dia diurapi itu dia katakan bahwa roh Allah bekerja di dalam dia. Nah ini yang penting. Kemudian dia punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada promosi, ya. Tidak ada orang lihat TikToknya
cukupnya Daud mengalahkan singa, tidak ada. Tidak ada. Tapi itu cukup kuat bagi dia untuk berpegang dan memiliki iman yang bertumbuh. Dimulai dari iman yang kecil. Saudara jangan sepelekan iman yang kecil. Karena iman yang kecil itu adalah modal untuk iman yang bertumbuh menjadi sedang lalu menjadi iman yang besar. Dengan iman yang kecil Alkitab berkata begini, jika engkau punya iman yang sekecil ini, engkau bisa membedakan gunung. Jadi pelihara imanmu untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita baca ini. Ya, sama-sama tadi nats kita. Lalu kemudian terjadi sesuatu di istana. Raja kesurupan. Saudara bayangkan, raja yang dipilih Tuhan kesurupan. Wow, saudara bisa bayangkan kalau seorang pendeta kesurupan, apa yang terjadi? Pendeta kan dipilih Tuhan. Raja ini diurapi untuk menjadi raja, juga oleh Samuel. Dia dipilih Tuhan secara khusus. Tapi dengar, raja ini kesurupan. Gimana menghilangkan kesurupan, penyakit kesurupan ini? Mereka katakan, ada penyembah, pemuji seorang. Saudara dikatakan begini, ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Sampai di sini dulu. Lalu datanglah Daud. Ketika roh jahat yang katanya dari Tuhan itu, yang diizinkan Tuhan itu, memasuki Saul, lalu Daud memainkan kecapi, lalu roh itu hilang. Saya mau katakan begini, saudara lihat ini penting bagi kita. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu rencana di dalam saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup menggagalkan. Percaya dengan iman ini. Pertanyaan saya begini, hebatkah kecapi Daud? Atau hebatkah suara Daud? Merdunya suara Daud, sehingga itu setan itu pergi? Ya, sudah tentu kita sungguh-sungguh percaya bahwa roh Allah yang menyertai Daud itulah yang mematahkan segala belenggu yang dibangun iblis di dalam Saul. Tuhan membawa Daud untuk melihat istana. Itu promosi pertama. Tuhan sedang memberikan dia promosi yang paling pertama. Sebelum promosi ini ada satu latihan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud tanpa orang tahu. Dia mengalahkan singa, mengusir beruang, memukul serigala, dan semuanya dilakukan dengan tangannya, dengan senjata yang sangat sederhana. Itulah yang membangkitkan semangat Daud. Imannya bertumbuh. Jadi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam keadaan seperti ini, COVID dan sebagainya, saudara melihat banyak singa, usaha mulai lesu, pekerjaan mulai berkurang, orang-orang yang bekerja, kalaupun masih bisa bekerja, ada gaji yang diturunkan, bahkan juga ada yang harus kena, dirumahkan. Itu ibarat singa, beruang, serigala yang sedang mendikte saudara. Saudara dengar, disitulah Daud tampil dan menantang, mengalahkan semua singa, harimau, beruang, semua yang mencoba mendekati domba-dombanya. Itulah pengalaman Daud yang luar biasa. Tidak ada promosi siapapun. Tidak ada orang yang punya andil. Cuma Daud dan Tuhan pengalaman itu. Dia tidak perlu, orang harus mengekspos berita itu. Dia tidak perlu. Yang dia perlukan bahwa dia dengan Tuhan dan dia buktikan Tuhan ada dengan dia. Saudara, ini yang penting bagi saya dan bagi saya, Bapak Ibu, semua kita. Ini penting. Pengalaman kita dengan Tuhan. Tidak perlu saudara harus bersaksi, tidak perlu. Bagi saudara yang penting ini tertanam kuat untuk bangun iman saudara di dalam. Setiap kali saudara hadapi, ingat terus apa yang telah Tuhan lakukan dalam saudara. Itu pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Kembangkan terus menjadi kekuatan. Karena nanti saudara akan pakai modal itu untuk berhadapan dengan segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia. Nah, waktu hal-hal yang buruk atau sesuatu suasana keadaan yang mulai tidak menyenangkan, saudara bilang gitu. Saya punya Tuhan yang pernah membawa saya melewati singa, melewati beruang, melewati serigala-serigala. Dan hari ini saya datang sebagai penyembah. Daud datang di istana Saul dengan kecapi. Roh Tuhan ada di dalam dia. Dan setan lari. Saudara, dampaknya paling besar.
Kemudian kita lihat begini di 1 Samuel ayat yang ke-17. Saudara dengan judulnya Goliat menentang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Siko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbandin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sini. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopang tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah. Ia bersisik, yang bersisik berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Dan pada mata tombaknya itu ada 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara lihat itu, ini orang ini luar biasa. Tingginya itu lebih dari 3 meter. Dan semua peralatan perang yang dipakai di dalam di Goliat orang Gat ini adalah peralatan-peralatan yang sudah melebihi standar normal. Ya, kekuatannya apalagi semuanya, beratnya sudah di bawah standar normal, semua yang lebih-lebih. Nah, saudara bisa bayangkan pada waktu Daud tiba di tempat pertempuran orang Israel dan orang Filistin, Daud melihat betapa 40 hari lamanya bangsa ini diintimidasi. Bangsa ini diintimidasi begitu luar biasa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Daud menyodorkan diri untuk maju berhadapan dengan Goliat, karena 40 hari orang Israel dimaki, dihina, disumpahi oleh Goliat. Dan tidak ada satupun yang sanggup untuk keluar berhadapan dengan Goliat. Orang bilang siapa yang bisa mengalahkan dia? Raja akan memberikan anaknya. Ya, itu hadiah terbesar. Daud datang. Saudara dengar ini. Ya. Daud datang di sana. Lalu berhadapan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Saudara lihat ini. Hal yang luar biasa. Waktu dia siap untuk menentang Goliat, Elia kakaknya yang Rambo itu bilang begini, aku tahu sifat pemberanimu. Ya, dikatakan, aku tahu sifat pemberanimu. Eliab sendiri meragukan kompetensi daripada Daud. Jadi kalau saudara dilecehkan karena saudara tetap ikut Tuhan, saudara tahu itu Tuhan sedang mempromosikan saudara untuk level yang lebih tinggi. Rencananya di dalam saudara sedang diasah untuk sampai kepada titik di mana saudara akan mengalami yang namanya mujizat kemuliaan. Eliab kakaknya, orang saudaranya sendiri, bukannya mendorong, malah bilang, aku tahu sifat pemberanimu, tetapi ingat yang kau lawan ini adalah Goliat. Saudara, Daud bilang, aku cuma berkata saja, aku cuma bertanya. Lalu dibawalah Daud ke Saul, ketemu Saul, Saul bilang, kamu bisa berperang, ingat nak. Ini kata-kata Saul, ingat nak, dia itu sudah berperang sejak kamu itu masih sangat kecil. Sampai begitu kasihannya Saul memberikan baju perangnya kepada Daud, tapi kedodoran. Saudaranya meragukan kompetensi. Rajanya sendiri meragukan kompetensi Daud. Saudara, mungkin orang di luar meragukan engkau. Mungkin waktu saudara cerita tentang kesaksianmu yang Tuhan yang ajaib di dalam kehidupanmu, diragukan orang. Tak perlu, saudara dengar ini. Daud membuktikan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa ketika dia berhadapan dengan Goliat. Ya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini penting. Ya. Ini penting bagi kita semua. Nah, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, 1 Samuel 17 ayat 31. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia.
Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi ini luar biasa. Saya mau terus untuk melihat ini. Ayat 40 dari Samuel 1 ayat 17. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tengahnya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin. Dan Daud mengalahkan orang Filistin, raksasa Filistin ini, saudara. Di tengah-tengah orang meragukan kemampuannya, di tengah-tengah orang melecehkan dia, tapi promosi rencana Tuhan tetap berjalan di dalam dia. Saudaraku, lebih besar lagi. Bukan beruang yang saudara hadapi. Bukan serigala yang saudara hadapi. Mungkin juga bukan singa. Tapi ini lebih besar. Itu cuma binatang. Goliat, dia bukan kuat, tapi dia juga berpikir karena dia manusia. Dia bisa cerdik, dia bisa menipu, bisa semua. Tapi kalau Tuhan ada di dalam saudara, dengar. Apa Goliat yang sedang engkau hadapi? Apa Goliat-Goliatmu? Kalau Tuhan ada di dalam engkau, kuncinya cuma satu. Daud mempersiapkan diri yang luar biasa. Dia punya pengalaman dengan Tuhan dari kesendirian di padang hutan sambil mengamalkan domba, dan dia membuktikan Tuhan hadir bersama dengan dia. Saudara, di dalam kesendirian latihlah dirimu beribadah. Kuatkan roh dan imanmu, bertempur, keluar dan siap untuk bertempur. Di sana ada singa, ada beruang, ada serigala. Di sana juga ada Goliat, hadapi. Sebab roh Tuhan yang ada dalam kamu lebih besar. Mari kita renungkan firman Tuhan ini lebih dalam untuk membuktikan bahwa rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman yang sederhana ini juga memberkati Bapak Ibu, menguatkan kita di tengah-tengah COVID, pandemi COVID yang sedang melanda dunia. Kita berdoa supaya tangan Tuhan, campur tangan yang luar biasa dari Tuhan itu, membuat kota Surabaya, membuat kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pulih, dan saudara semua bisa berkumpul. Ingat, ada roh Tuhan yang besar dalam saudara untuk menyelesaikan segala pekerjaan Tuhan. Rencana Tuhan harus terjadi di dalam saudara. Ada beruang, ada singa, ada serigala, bahkan ada Goliat. Hadapi, jangan pernah lari, karena Tuhan beserta dengan engkau. Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam engkau lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Pakai itu, jangan pernah kendorkan roh itu, karena itu milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang mendengar dikuatkan. Biar semua yang mendengar firman ini dikuatkan imannya, dan mereka menjadi orang yang dipilih, yang tangguh, yang siap berhadapan dengan Goliat. Hadapi apapun yang sedang mereka alami di kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan ada dalam kami. Siapakah lawan kami? Hamba berdoa memberkati jemaat El Gibor. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang tetap hidup, terpelihara di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala yang terbaik, berkat sukacita, damai, sejahtera itu semuanya, kelimpahan yang datang dari surga, memberkati semua kita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di langit dan di bumi itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Bapa kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Katakan shalom. Puji Tuhan, kita hari ini masih ibadah online saudara. Kita tidak bisa bersua muka dengan muka, tetapi kita berharap dalam waktu dekat kita akan bertemu kembali di dalam ibadah offline saudara. Amin. Katakan amin. Dengan iman amin. Rencana kita tanggal 3 Oktober kita sudah mulai ibadah kembali, ibadah offline saudara. Kita akan bertemu di gereja. Jadi tolong sampaikan kepada jemaat-jemaat yang lain atau saudara anggota-anggota jemaat yang lain, diingatkan supaya tanggal 3 Oktober kita bersama-sama beribadah kembali di gereja. Amin saudara. Saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi. Lawatan Tuhan akan menjamah setiap hidup kita. Ada kemenangan bagi setiap hidup kita. Amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kurirabasi kabaralamas. Kuriramaralavasi kabaralavaralabasi. Kuriramasi ralava. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Kami merasakan lawatanmu pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan ajaranmu melalui firmanmu yang hidup. Dan kami percaya kami dibentuk, dijadikan sesuai dengan kehendak dan rencanamu saja. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi untuk jamahanmu dan lawatanmu. Sehingga kami boleh dibangkitkan dan dipulihkan kembali. Bahkan kami percaya perlindunganmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi melindungi saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi, puji Tuhan. Tanggal 3 kita akan bertemu di gereja. Tuhan berkati.